Dan kita masih berbincang bersama dengan Bapak Danandito, Vice President Financial Institution Rating PT Pemeringkat Efek Indonesia atau Pevindo. Pak Danandito, kita lanjutkan kembali, Pak. Ya, tadi sudah Anda jelaskan industri multi-finance meskipun secara kuartalan mengalami penurunan jika dibandingkan dengan kuartal pertama di 2020 lalu, tapi mulai dari akhir Maret kemudian sampai dengan Mei ini mulai menunjukkan perbaikan. Beberapa faktor yang tadi menjadi penopang adalah kebijakan pemerintah, terutama dari sektor otomotif yang dinilai banyak pihak ini cukup berdampak. Bagaimana dengan faktor-faktor lainnya, Pak Danandito? Tidak hanya dari sisi otomotif saja, kemudian Bank Indonesia juga tampaknya masih mempertahankan posisi suku bunga di level rendah. Apakah ini juga menjadi pendorong tidak, Pak, untuk penggerak bagi industri multi-finance? Ya, jadi kalau dari suku bunga yang relatif rendah, ini juga salah satu pendorong, di mana ini juga mempengaruhi behavior dari para investor yang akan mencari return yang lebih tinggi. Jadi ini juga mempengaruhi investasi-investasi di pasar surat utang. Lalu tentunya juga kebijakan-kebijakan tadi PPNBM mendukung penjualan kendaraan bermotor. Lalu dari sisi harga komoditas, nah ini juga mendukung saat ini seperti batu bara, ini sedang cukup tinggi, jadi sekitar 100-an US dollar, yang mungkin kalau dibandingkan tahun lalu hanya di sekitaran 50-60, jadi ini juga memberikan efek positif bagi industri. Nah, juga dipeliharanya terus antara perusahaan pembiayaan ini yang sangat juga harus berkolaborasi dengan industri perbankan, di mana industri perbankan masih memiliki likuiditas yang sangat banyak. Nah, ini di mana perusahaan pembiayaan itu juga masih dipercaya. Nah, ini PR-nya dari perusahaan pembiayaan juga memelihara hubungan tersebut dengan menerapkan manajemen risiko yang memadai, karena tentunya dari sisi profil debitur masih terdampak COVID-19 ini, pendapatannya juga masih terpengaruh, jadi masih juga harus berhati-hati. Lalu dari sisi likuiditas, nah ini juga mengantisipasi yang akan jatuh tempo, tentunya memanfaatkan keadaan di market, biasanya banyak terjadi refinancing, sebagian besar. Nah, ini diharapkan juga bisa lebih smooth ke depannya, mempertimbangkan tren perbaikan ekonomi. Namun di sisi lain kita lihat beberapa hari ini memang COVID-19 menjadi cukup tinggi, ya tentunya juga dipengaruhi behavior masyarakat juga untuk menerapkan PSBB mikro ini secara disiplin, ya, sehingga ekonomi itu tidak perlu direm secara mendadak atau secara terlalu signifikan sehingga menghambat dari pertumbuhan ekonomi ke depannya. Baik, Pak Danandito, saya cukup tertarik, Pak, pembahasan terkait dengan kondisi likuiditas industri pembiayaan saat ini. Bagaimana Pevindo melihat di tengah pandemi, kemudian mengapa kenaikan terjadi yang cukup tinggi untuk penerbitan surat utang sektor multi-finance, namun kondisi ini tidak terjadi pada segmen lembaga keuangan khusus? Ya, jadi kalau ke lembaga keuangan khusus dulu, memang pada saat pandemi, di tengah-tengah pandemi tahun lalu, memiliki likuiditas yang cukup tinggi, di mana untuk pertumbuhan pembiayaannya, baik di infrastruktur, maupun di bagian perumahan ataupun di ekspor, nah ini masih cukup terbatas. Sehingga likuiditasnya ini boleh dibilang tinggi, sehingga mungkin saat ini belum perlu untuk secara signifikan masuk ke pasar. Nah, kalau dari sisi multi finance maupun di mikro, nah ini kan kebutuhannya banyak ditopang tadi, kebutuhan konsumen, lalu kok mikro juga
kebutuhan sehari-hari, sehingga memang kebutuhan atau demand itu selalu ada, di mana masyarakat untuk membayar kembali ini terpengaruhi, tapi kan banyak program-program pemerintah juga diarahkan ke sana, ya, baik dari segi perpajakan atau bantuan sosial secara langsung, sehingga ini membantu juga saat ekonomi ini dirasa memang lebih recover, membuka peluang bagi perusahaan-perusahaan pembiayaan di sektor tersebut untuk masuk pasar kembali, melakukan pendanaan untuk menunjang kegiatan operasional di sisi asetnya, pembiayaannya. Baik, Pak Danandito, di tengah pandemi COVID-19, perusahaan multi-finance mengalami dampak yang juga cukup signifikan ini. Kita juga ingin tahu bagaimana Pevindo memantau dari sisi risiko, Pak, untuk jatuh tempo surat utang perusahaan di tahun 2021 dan di 2022 ini. Apakah ini juga hal yang penting, hal yang serius juga diperhatikan, Pak Danandito? Ya, tentunya likuiditas selalu kami monitor, dan di saat seperti ini memang menjadi sangat penting untuk selalu dipantau. Nah, untuk 2021 kami hitung kalau di bulan dengan titik cut off-nya itu sekitar di bulan Juni ini masih ada sekitar 25 triliun dari portofolio kami di Pevindo. Sedangkan di tahun depan, di tahun 2022 ada sekitar 35 triliun. Namun memang kalau kita lihat dari sisi profil likuiditas, melihat dari banyak perusahaan-perusahaan yang menghadapi jatuh tempo ini adalah banyak juga yang BUMN ataupun yang memiliki grup atau di backup oleh perbankan. Jadi di sini memberikan suatu kepastian lebih bagi perusahaan-perusahaan tersebut untuk bisa melakukan refinancing ataupun pembayaran yang porsi yang jatuh tempo jika diperlukan, sehingga secara industri memang cukup terjaga. Namun perlu dipikirkan juga, karena ada juga perusahaan-perusahaan multi finance atau pembiayaan ini yang boleh dibilang independen, atau tidak memiliki banyak atau dukungan pasti ya dari sisi perbankan atau grup. Nah, ini yang memang harus lebih berhati-hati menjaga kebutuhan likuiditasnya di saat dia menghadapi adanya surat-surat utang jatuh tempo, karena dari sisi perbankan ataupun industri ataupun akses ke pasar modal, nah ini mungkin menjadi lebih challenging. Baik, Pak Danandito, dari sisi proyeksi Pak, dengan kebijakan pemerintah memperpanjang untuk PPNBM, terutama dari otomotif begitu, apakah ini akan memberikan atau menambah angin segar bagi industri multi finance? Kemudian di posisi saat ini kasus COVID-19 terus kembali mengalami peningkatan begitu. Dari satu sisi pemerintah memberikan stimulus, namun di sisi lain pengendalian COVID-19 belum maksimal sampai sejauh ini. Dari sisi proyeksi Pak Danandito, bagaimana Pevindo melihatnya di 2021 ini? Ya, kalau proyeksi pertumbuhan mungkin kita bisa berharap di angka sekitar 70-80% dari sebelumnya, sebelum pre-COVID-19. Jadi memang sudah ada peningkatan. Di sisi relaksasi yang sudah diberikan ini cukup mendukung, cuman memang bagaimana nanti di 2022 ini juga menjadi pertimbangan juga dari sisi kualitas aset, karena di sini rasio-rasio non-performing financing atau NPF ini memang sudah mengalami perbaikan. Saat ini di bawah 4%, tapi belum kembali di level pre-pandemi yang di bawah 3%. Nah, namun juga kita harus lihat dari sisi kenaikan kasus COVID-19 ini. Jadi memang banyak hal yang harus dilihat, ada juga yang tetap jadi semacam faktor X ya. Jadi memang masyarakat di sini bagaimana masyarakat itu beroperasi atau menjalankan kegiatannya sehari-hari juga mempengaruhi nanti ke depannya. Nah, ini yang mungkin masih susah untuk ditentukan ya, karena beberapa bulan sebelumnya
kan memang rasio kasus COVID ini sudah boleh bilang cukup stabil di level kalau nggak salah sekitar 5.000-an, 4.000 sampai 5.000 kasus. Namun beberapa hari ini terjadi peningkatan yang cukup signifikan. Akan mempengaruhi skenario nantinya pada nanti? Bila ini tidak dapat ditekan atau diatasi dalam waktu medium lah ya, dan maksudnya dalam beberapa waktu atau beberapa minggu ke depan ini, nah bisa saja menekan potensi pertumbuhan yang sudah mulai naik ini lebih landai karena para pelaku bisnis maupun dari masyarakat akan kembali terdampak. Tapi harusnya ini tetap lebih baik ya daripada tahun lalu. Kalau kita lihat harusnya ada pelajaran-pelajaran yang kita sudah bisa pakai, bisa terapkan ke depannya.